Good morning, selamat pagi, masih di program pariwisata dan budaya Warga Kota. Dan pagi hari ini seru sekali. Kalau tadi 1 jam saya sendiri, sekarang saya sudah bersama narasumber saya yang cantik. Kita sudah kedatangan ini Ibu cantik. Terkait pagi hari ini kita akan berbincang-bincang. Selamat pagi untuk Ibu Desa Putu Indrawati SST Gesda. Selamat pagi Ibu Desa. Om Swastiastu, pemirsa RPKD Kota Denpasar. Ya. Jumpa lagi bareng saya Desa. Itu 1 jam ke depan ya, mungkin kita akan membahas tentang nutrisi pada pasien diabetes mellitus. Nah, seperti Bu Desa sampaikan pagi hari ini warga kota, jadi kita akan berbincang-bincang terkait nutrisi untuk penyandang diabetes mellitus ya. Jadi untuk warga kota yang ingin bertanya, nanti ada sesi tanya jawab di akhir. Di sini mungkin saya jelaskan sedikit tentang gambaran umum diabetes mellitus ya. Nah, apa itu diabetes mellitus? Itu merupakan kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang mengalami peningkatan kadar gula darah atau glukosa akibat kekurangan hormon insulin. Pengertian secara umum itu ya sesuai konsensus pengelolaan diabetes mellitus di Indonesia itu tahun 2002 oleh Perkumpulan Endokrinologi Indonesia DM. Itu ada beberapa diabetes itu dibagi menjadi beberapa golongan. Itu ada DM tipe 1, DM tipe 2, dan DM gestasional. Mungkin yang nanti yang kita bahas di sini lebih banyak itu tentang DM tipe 2 ya. Seperti itu. Oke, nah kalau untuk Ibu, untuk diabetes mellitus ini gejalanya apa saja, ciri-cirinya kalau orang terkena diabetes mellitus? Orang yang kena diabetes mellitus itu biasanya timbul gejala biasanya kesemutan, itu paling sering kesemutan, kemudian ada rasa gatal, kemudian ada yang paling khas itu polipagia itu namanya, biasanya sering lapar dia, kemudian tapi banyak makan, tapi berat badan justru menurun. Itu biasanya gejalanya. Kemudian ada polidipsi itu namanya sering haus, sering mengalami kehausan, dia banyak minum. Kemudian ada poliuri, itu namanya sering kencing. Dan yang paling sering terjadi itu, yang paling biasanya kan orang awam ya, kalau dulu gejala diabetes mellitus itu biasanya yang paling ketahuan itu biasanya kalau kencing itu kencingnya di ngebuti semut biasanya. Oh, terlalu manis ya Bu? Ya, itu karena dia mengandung glukosa di air kencingnya. Itu yang paling umum ya. Tapi kadang-kadang gejala-gejala ini tidak semuanya muncul. Jadi pasien kadang tidak tahu, apa ada pasien yang mengabaikan biasanya, oh paling cuma gatal-gatal aja. Nah, tapi biasanya kalau pasien seperti itu kan yang paling sering terjadi itu polipagia tuh, yang banyak makan, banyak minum, banyak kencing, itu yang paling sering. Makanya dari situ segeralah memeriksakan diri ke dokter kalau sudah ada gejala-gejala seperti itu. Tapi ada juga yang sering cepat lelah, cepat mengantuk, kurang konsentrasi, itu juga gejalanya juga termasuk itu. Nah, kalau misalnya dilihat dari berat badan, beda ya Bu ya, berdasarkan kebutuhan. Iya, tetap sesuai dengan kebutuhan, jenis kelamin, seperti tadi ada berat badan, tinggi badan, jenis kelamin, aktivitasnya juga. Kalau misalnya pas aktivitas dia, kalau misalnya dia opname di rumah sakit kan beda lagi perhitungannya, dia termasuk bed rest. Sedangkan kalau misalnya untuk orang yang bukan pasien rawat jalan, beda lagi perhitungannya, sesuaikan dengan aktivitasnya apa misalnya. Kalau dia cuma kerja kantoran ya kita kasih untuk aktivitasnya sekitar 30% dari total kalori gitu. Oke, nah balik lagi ke penderita diabetes mellitus Ibu, tadi kan ada porsi karbonnya lebih besar nih. Nah, kalau yang disarankan untuk penderita diabetes ini, untuk jenisnya apa saja yang boleh dikonsumsi Bu? Kalau untuk karbohidrat itu jenisnya, itu yang disarankan memang yang karbohidrat kompleks ya. Contohnya seperti nasi beras merah, kemudian jagung, kemudian ada kentang,
ada sorghum namanya, ada sagu. Itu dari golongan karbohidrat. Kalau mie juga boleh. Oh, mie masih boleh itu pengganti nasi. Itu karbohidrat kompleks dia masuk. Nah, contohnya kalau misalnya sudah makan nasi berarti yang lainnya nggak boleh. Harus salah satu. Kita kan punya golongan karbohidrat nih. Ada nasi, ada umbi-umbian, ada mie, ada roti. Nah, itu boleh salah satu dikonsumsi. Kalau misalnya sudah makan nasi, berarti untuk yang lainnya umbi-umbian seperti ubi misalnya, jagung, kentang itu nggak boleh gitu. Tapi yang memang disarankan yang karbohidrat kompleks itu seperti itu tadi, nasi beras merah karena dia seratnya lebih tinggi, kemudian umbi-umbian, kemudian mie, jagung atau kentang boleh. Oke, tapi itu kalau porsi makannya untuk diabetes mellitus, diabetes mellitus, kalau setiap hari itu sama seperti yang sehat ibu yang porsinya misalnya 3 kali sehari atau dibatasin untuk konsumsi hariannya? Ya, sama, hampir sama. Bukan ini sebenarnya kalau orang sehat pun harus makannya memang 3 kali makan utama, 2 sampai 3 kali makanan selingan. Nah, pasien dengan diabetes mellitus pun seperti itu. Artinya kita makannya porsinya kecil tapi sering. Gitu. Tetap kita pagi kita harus sarapan jam 7, misalnya jam 7 sampai jam 8 makan pagi, kemudian 3 jam berikutnya selingan, snack istilahnya kan. Kemudian 3 jam berikutnya jam 12 sampai jam 1 untuk makan siangnya, kemudian 3 jam berikutnya lagi snack, 3 jam berikutnya lagi makan malam. Nah, kalau misalnya pasien diabetes itu kadang-kadang kan sering lapar ya, sering merasa lapar. Kalau malam itu pasti pengen lapar, itu kita sarankan snack untuk malam misalnya, tapi itu snacknya cuman boleh buah atau misalnya susu dengan formula khusus ya. Orang sehat pun makannya harus juga seperti itu, karena apa? Tiap 3 jam itu kan lambung kita sudah kosong, harus diisi. Biasanya kan namanya ini apa, kan sudah sering ya makan porsi kecil tapi sering gitu. Apalagi buat yang mah ya Bu, ya kan pasti sering gitu kan ya. Nah, karbonya kalau pasien DM ini sekali atau boleh setiap makan Ibu kalau untuk karbohidratnya? Oh, sama. Setiap kali makan memang ada itu. Kalau misalnya makan pagi itu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada sayurnya, vitamin mineralnya. Ya. Oh, sama berarti. Sama kalau ya. Cuman tidak ada buah dia. Untuk 3 jam berikutnya selingannya buah atau susu. Pakai buah, jangan pakai selingan roti atau kue-kue, itu kan bahannya dari tepung, apalagi si gula gitu. Tapi namanya kepengen kan kadang tuh ada pengen cheatingnya lah ya Ibu ya. Nah, gimana cara Ibu mengatasi pasien-pasien yang ternyata kategori masih ada nakalnya gitu, masih ada nyolong-nyolong untuk konsumsi cemilan-cemilan tersebut? Gimana cara Ibu untuk menanyakan, kemudian memberikan saran lagi untuk pasiennya seperti apa? Ada memang banyak seperti itu ya, kadang sembunyi-sembunyi pasiennya bilang saya enggak makan gitu, padahal sudah bawa dari luar kan gitu. Nah, sebenarnya pasien diabetes mellitus itu dia boleh mengkonsumsi gula murni ya, yang karbohidrat sederhana tuh boleh dia 5% dari total kalorinya boleh. Cuman kadang-kadang kalau pasien itu bablas dia kan, biar dia tidak ngitung lagi kan, udah makan aja kan gitu. Kadang-kadang pasiennya kita tetap sarankan boleh makan gula untuk di bumbu, misalnya digunakan pada bumbu. Terus misalnya kalau dia kepengen kue boleh, karena sekarang kita memang sudah banyak sekarang kue-kue yang apa namanya, kue yang diet itu ya kan banyak tuh gluten free atau apa lagi, free yang glukosanya dikit, iya yang free glukos tuh memang banyak sekarang, kita sarankan itu. Terus kalau memang ada yang pasien seperti itu, kita juga tidak terlalu saklek, nggak boleh makan gini, nggak boleh makan, enggak, boleh makan, sesuaikan dengan porsi dan berat dan jumlahnya. Itu kita sarankan seperti itu pasiennya. Masih ada kan kalau sudah tahu gula darah tinggi, terus dikasih obat, dikasih diet harus begini, kan kaget. Biasanya makannya bebas kan gitu. Iya, tiba-tiba harus diatur. Sekarang kan shock ya Bu ya. Kita kasih edukasi secara pelan-pelan.
Akibatnya apa? Bukannya tidak boleh makan, boleh makan, sesuaikan dengan jumlahnya seperti itu. Sama kebutuhan energinya Ya, setiap kebutuhan hari energi. ya. Nah, ada nggak sih Bu gejala apa namanya yang ketara sekali kalau misalnya pasien DM itu kalau misalnya udah kelebihan nih kalorinya, ada tandanya nggak Bu? Iya, ada. Tandanya apa? Kenaikan gula darah dia. Pasti gula darahnya naik, itu sudah tidak teratur dia makannya, mungkin penggunaan obatnya juga tidak teratur. Ya, tidak teratur. Aduh, males minum obat. Terus apa sih yang nggak bisa dimakan? Masa punya uang nggak boleh makan gitu misalnya kan gitu, kayak seperti itu. Gejalanya ya itu pasti gula darahnya pasti naik, dia tidak stabil gitu. Nah, itu untuk kontrolnya pasien-pasien DM ini berapa hari sekali Bu? Tergantung, ada yang mingguan, ada yang 1 bulan. Tuh, misalnya dikasih obat, kadang kan pasiennya dikasih obat untuk 1 bulan misalnya sama dokternya, nanti kontrol lagi sekalian habis obat cek gula darah. Tapi ada yang pasien memang yang sudah taat, dia punya untuk apa namanya cek gula darah sendiri di rumah. Jadi setiap dia tes gula darah itu ya Bu ya. Setiap dia sebelum makan dia cek, setelah makan dia cek, itu memang pasiennya memang benar-benar dia terkontrol ya gula darahnya. Nah, kalau kategori gula darah normal berapa? Terus kalau sudah terlalu tinggi itu berapa? Kalau itu kan tergantung, itu kan dari ada gula darah puasa, ada gula darah 2 jam setelah makan, ada gula darah sewaktu. Kalau gula darah puasa itu biasanya cek pagi-pagi itu ya, itu kurang dari 100. Kemudian yang gula darah 2 jam setelah makan itu sekitar 100, kurang dari 200. Kalau gula darah sewaktunya ya sama seperti itu. Kalau gula darah sewaktu kan sewaktu-waktu nih dicek nih, bisa lebih dari 200 ya, lebih dari 200 dia berarti itu sudah menunjukkan gejala dia. Tapi kalau normal biasanya berapa Bu untuk gula darah pada umumnya? Kalau itu lah, kalau gula darah misalnya yang kan gula darah puasa beda, gula darah 2 jam setelah makan beda, dan gula darah sewaktu misalnya tadi misalnya contoh nih mbaknya sudah makan, sekarang cek gula darahnya Kan pasti di atas. Iya, di atas 200 karena sudah makan nasi ya, dan sudah makan gitu. Oke, tapi kalau untuk pasien DM tuh biasanya berapa Bu? Kalau pasien DM masih standar untuk gula darahnya? Atau di atas 300? Iya, ada yang sampai 300. Itu dah kalau gula darah sewaktunya lebih dari 200 itu dia sudah menunjukkan gejala. Gitu. Kan kadang ada juga pasien yang sampai 300, yang sampai 400 tapi dia enggak ngeh kalau dia tuh gula darahnya sudah naik gitu. Karena masih biasa-biasa aja. Cuma nanti kadang-kadang muncul kesemutan gitu kan, kok sering kesemutan saya, kok sering gatel gitu. Itu baru udah cek, kita tahu gula darah tinggi gitu. Kalau pasien muda ada nggak Bu? Ada pasien muda, pasien anak-anak pun ada. Nah makanya tadi ada yang tipenya ada DM tipe 1. Tipe 1 itu memang biasanya terjadi pada anak-anak. Itu biasanya dia bawaan, dia memang tidak bisa memproduksi insulin memang. Ya. Kalau yang tipe 2 itu nah terjadinya pada pasien dewasa. Dia kemudian ada tipe DM tipe gestasional, itu yang biasanya pasien gula darah tinggi pada saat hamil. Ya. Tapi masih aman kalau saat hamil tuh Ibu? Ya, masih yang penting rutin ke dokter ya, cek dokter ya. Itu memang bisa dikendalikan gula darahnya. Bisa dikendalikan itu biasanya kan nanti kadang pada saat hamil gula darahnya tinggi, tapi nanti setelah melahirkan sudah normal lagi. Gitu. Nah tadi saya ketinggalan Bu Desa ini terkait snacknya. Snacknya itu buah kan tadi ya, buah atau enggak susu. Nah kalau kategori buah yang boleh dikonsumsi sebagai snack untuk pasien DM itu apa saja? Kalau buah boleh, semua buah boleh. Yang penting sekali konsumsi itu 100 sampai 200 gram. Oh tetap ditimbang berarti ditimbang, ya? Tetap makanya diatur makanannya itu belum sampai ke prinsip ya. Kalau buah itu semua buah boleh, bukannya tidak boleh.
karena buah itu kan juga tinggi serat, vitaminnya diperlukan juga dari situ. Makanya sekali makan itu 100 sampai 200 gram. Dan memang dianjurkan untuk buah yang berindeks glikemik rendah. Ya. Berarti aman semua jenis buah ya. Tapi yang penting konsumsinya 100 sampai 200 gram. Per snack, iya, per kali makan. Nah kalau susu dibatasi nggak Bu? Harus susu susu kedelai, harus susu sapi atau yang lainnya? Kalau susu itu boleh pengganti nasi dan boleh digunakan sebagai snack. Dan itu memang ada susu formula khusus untuk diabetes. Tidak sembarangan kita kayak susu merek yang pada memang ada beberapa memang ada beberapa merek susu khusus untuk diabetes. Dan kita anjurkan pasien yang tidak mungkin nafsu makannya tidak bagus kan, tidak enak makan kan gitu, kita anjurkan untuk minum susu. Dan snack juga, kalau misalnya pasiennya dikasih snack buah terus, dimakan siang udah pakai buah, snacknya juga buah, makan malam juga buah, terus malam kalau lapar juga buah kan bosen. Kita sarankan boleh minum susu. Oke, susu yang khusus DM? Ya, memang ada formula khususnya. Kalau susu kedelai gitu berarti nggak boleh ya Bu? Kalau susu kedelai boleh, cuman itu kan kita tidak tahu kandungan gulanya. Sebenarnya kalau kedelai itu bagus dia karena dia seratnya tinggi, kemudian indeks glikemiknya rendah. Itu memang bagus dia. Cuman kalau bisa bikin sendiri ya tanpa gula atau pakai gula buatan. Gula buatan dari? Memang ada gula-gula khusus. Gula-gula buatan itu bukan dari gula pasir. Ya, kan ada mereknya, Mbak pasti tahu mereknya kan ada tuh banyak itu. Tapi jangan juga terlalu sering pemakaian itu. Oke, nah itu warga kota jadi terkait pasien DM, kemudian apa aja yang mau dikonsumsi diabetes mellitus. Nah Ibu sebelum lanjut, sudah ada pertanyaan yang masuk dari pendengar Ibu. Yang pertama, ada Rian Sanur, kalau saya gunakan stevia, boleh nggak sih Bu? Dan berapa banyak seharusnya dikonsumsi untuk harian? Boleh ya? Baik, terima kasih. Itu gula stevia ya. Boleh itu penggunaannya, tapi jangan terlalu sering. Itu penggunaannya paling sekitar 10 gram sehari. 10 gram. Ya, itu digunakan biasanya pada bumbu atau dipakai di minuman kayak kopi dan teh yang ya. Nah, kalau pasien di DM itu boleh konsumsi kafein Bu? Maksudnya dari kopi, teh itu boleh? Boleh sih, tapi kita sarankan untuk tidak mengkonsumsi itu, untuk mengurangi gitu. Tapi kan kadang-kadang pasien juga karena kebiasaan ngopi, misalnya 2 kali, ya coba dah sekali dulu, atau kopinya bening tanpa gula. Ya. Kopi pahit boleh ya, tapi dikit ya. Itu kan karena karena kebiasaan mereka aja. Kalau saya nak minum kopi pusing gitu. Coba makanya kita kurangi pelan-pelan sedikit, misalnya 2 kali, coba sekali dulu ngopinya, terus kopinya bening dan tanpa gula. Kalau memang tidak bisa tanpa gula, boleh pakai gula buatan. Itu dah contohnya seperti gula tadi. Oke, jadi boleh ya, tapi konsumsinya tetap dibatasi. Jangan baru dia gulanya nggak ada, atau gulanya sedikit dipakai terus, itu nggak boleh ya. Berikutnya yang kedua, Ibu ada Made di Peguyangan. Apa benar makan nasi panas ini bisa menyebabkan diabetes walaupun tidak punya riwayat? Itu ya, saya belum ada penelitian untuk nasi panas. Itu nasi panasnya maksudnya nasi panas yang matang atau nasi yang dihangatkan. Kalau nasi yang dihangatkan itu misalnya sekarang contoh ya, kita punya nasi terus kita masukkan kulkas, kita hangatkan besok kita itu kan artinya sudah melalui proses pengolahan berulang. Otomatis dia nutrisinya itu sudah berubah tapi untuk kandungan gulanya menyebabkan diabetes itu memang sih belum ada penelitian secara khusus. Saya tidak berani bilang ya menyebabkan diabetes, itu tidak berani saya bilang seperti itu ya. Tapi diusahakan kalau memang itu kan kita masaknya 1 hari nasi nih, masak 1 hari nasi ya gunakan untuk 1 hari gitu.
Berarti nasi frozen nih kan booming banget di TikTok ya Bu ya. Nyimpen nasi yang semalam di freezer, terus besoknya di microwave lagi. Itu berarti sebenarnya nggak sehat ya Bu? Iya, sebenarnya itu kan dia karena melalui proses berulang-ulang kan jadinya pemanasan, otomatis untuk nutrisinya kan berubah dia atau berkurang bisa. Nah, tapi untuk kandungan gulanya itu karena memang belum ada penelitian secara khusus, yang belum ada referensinya, saya tidak berani bisa bilang itu menyebabkan diabetes. Tapi untuk perubahan nutrisi pasti ada. Karbohidrat dia itu pasti berkurang, dia berubah dia kan gitu. Sama seperti sayur yang kalau diangetin terus itu juga berubah nutrisinya. Contohnya kalau misalnya maaf ya, kalau misalnya kita saya aja merasakan dulu, coba kalau kita bikin sayur nangka ya. Besoknya diangetin lagi kan lebih enak. Iya, lebih enak kan. Itu kan sudah dia melalui proses berulang-ulang. Itu sudah mungkin nutrisinya sudah hancur, dia tidak ada nutrisinya. Jadi kita makan sampah lah nggak seperti itu. Gitu. Tapi sayur nangka enak. Enak kalau karena ada temennya sayur nangkanya itu ada balumnya. Oke, terlepas dari makanan Bu, kalau ini kan udah. Nah, kalau nasi panas, dari kandungan kalorinya, kan denger-denger nih kalau nasi panas tuh kalorinya lebih tinggi Bu. Makanya soalnya saya punya temen gitu, kalau makan nasi panas dia nggak mau karena kandungan energi itu katanya lebih tinggi untuk karbonya. Jadi dia didiamin dulu nasinya biar dingin, baru dikonsumsi. Nah, kalau itu mitos atau fakta Ibu? Mitos ya. Oh, itu mitos, berarti nggak apa-apa. Sebenarnya sama aja. Ya. Kecuali memang kalau beras merah sama beras putih memang ada perbedaan. Kalau beras merah itu memang dia seratnya lebih tinggi. Lebih bagus dia. Jadi rasa kenyangnya kita tuh lebih lama. Gini loh, contohnya misalnya itu kan indeks glikemiknya rendah ya. Jadinya dia proses menaikkan gula darahnya itu pelan, turunnya juga pelan. Kalau kita misalnya makan makanan dari sumber karbohidrat sederhana, contohnya nasi putih, gula misalnya, cepat menaikkan gula darah, cepat turun. Jadinya itu kita bikin cepat lapar. Jadi nggak ada, itu hanya mitos gitu ya. Kandungan karbonya tetap sama. Jadi mau ambil sebanyak apapun nasinya, kalau udah semakin banyak ya karbonya semakin tinggi gitu ya Bu ya. Karena sesuaikan, makanlah sesuai dengan kebutuhan kita. Sedikit tapi jangan jadi bukit juga ya Bu ya. Sesuai kebutuhan. Berapa kebutuhan kita makan? Misalnya kalau pagi makan nasi 100 gram ya 100 gram. Mau kita lapar, oh ya udah saya cukup makan segini. Sesuai kebutuhan saya. Itu kan juga menjaga berat badan tetap ideal dan menjaga badan tetap sehat di tahun baru gitu ya Bu. Oke, berikutnya Ibu, itu ada dua pertanyaan kita jawab. Semoga bagi warga yang sudah menanyakan bisa puas dengan jawabannya ya. Berikutnya Ibu, pada warga kota terkait diabetes mellitus ini apa? Harapannya kepada warga kota Denpasar mengurangi makan makanan yang berenergi tinggi, berkarbohidrat tinggi seperti tadi junk food, misalnya contoh ayam goreng tepung, sudah ada ayam, udah ada tepung digoreng lagi, itu contohnya. Terus jaga pola makan lah istilahnya, jaga pola makan. Bagaimana caranya kita memang kalau kita beli itu ya memang enak ya, memang enak, makanan yang kita beli itu pasti enak karena kita nggak masak ya, nggak masak. Terus itu kan dia pakai penyedap penyedap. Terus kita juga tidak tahu kan pakai gula lah, pastilah itu penyedap gula. Itu kalau bisa memang kita harus menghindari, mengajarkan ke generasi kita itu untuk menghindari makanan seperti itu. Makanya kalau ibu-ibu itu misalnya diajarkan anaknya gitu dari sejak dini gitu loh, dari umur 6 bulan itu, setelah 6 bulan kan itu sudah boleh ya makan kalau begini. Dari situ kita sebenarnya bisa mulai memperkenalkan makanan apa yang bagus, makanan yang sehat, yang bernutrisi ya, yang bernutrisi. Kalau misalnya sekarang, kalau memang sekarang tuh kan ibu-ibu pada biar cepet ya, instan, udah pakai nugget aja, pakai sosis aja. Apalagi kalau pagi-pagi Bu, nggak keburu masak semua. Ya itu dah kayak sayur,
jarang kan makan itu biar cepat kan gitu. Ya kalau bisa memang harus bisa, memang harus kita menghindari makanan, bukannya tidak boleh ya. Kalau sekali dua, mungkin seminggu sekali boleh, tapi diusahakan makanan itu harus ada kandungan karbohidratnya, proteinnya, kemudian lemak, vitamin, mineral, dan serat, itu memang harus ada. Sekarang kan itulah namanya, kalau dulu kan makanan 4 sehat ya, 4 sehat ya seperti itu. Gitu. Kalau sekarang namanya apa Ibu? Kalau masih tetap sama gizi seimbang. Oh, gizi seimbang. Gizi seimbang itu namanya, itu dari pola makan ya. Kalau pola makan kita jaga untuk mencegah terjadinya diabetes, memang begitu. Mengurangi makan makanan yang manis, gitu. Terus minum minuman yang kemasan, minuman bersoda, itu kita tidak tahu gulanya, kandungan gulanya berapa. Boleh, bukannya tidak boleh. Yang penting kita lihat ada namanya food label. Di situ ada, kita lihat kandungan gulanya berapa, natrium itu misalnya berapa, itu ada di situ. Kalau bisa kita memperhatikan itu boleh. Tapi kalau kadang-kadang kan udah haus minum aja, ntar minum lagi. Contoh misalnya maaf ya, kalau ada teh gelas misalnya kan yang kemasan gitu. Ada pasien seperti itu kemarin, pasien anak tiap habis makan minum itu, bisa 1 hari itu sampai 12 gelas. 12 tanpa minum air putih. Tanpa minum air putih. Habis makan minum itu, habis makan. Tapi kalau dari pengawasan orang tuanya? Karena di sekolah juga orang tuanya ya udah gitu kan, yang penting mau makan kan gitu. Makanya kemarin kejadian itu gula darahnya tinggi. Itu masih umur berapa ya? Itu umur kelas 1 SMP ya. Oh, sudah SMP. SMP itu karena memang dia udah sebelumnya memang sudah ada diabetes memang. Oh, ada keturunan memang. Terus kena pemicunya gula gitu. Itu udah makanan yang kemasan, kemudian makan makanan yang olahan seperti sosis, nugget, bakso, bukannya tidak boleh, boleh. Seperti tadi kan itu kalau misalnya bakso kan sumber protein, boleh seberapa kita boleh makan. Kalau misalnya 50 gram itu kira-kira 3 biji sedang, ya segitu aja kita makan, jangan lebih dari itu. Nah Ibu, boleh ini karena sudah terakhir sudah mau mendekati di pukul 10 pagi, tidak terasa ya Bu ya, ternyata kita sehat terbaik suami banyak sih sebenarnya ini pencegahannya kan aktivitas fisik juga, harus kita olahraga ya, jalan santai gitu, misalnya jogging itu pencegahannya. Kebiasaannya kurangi rokok, minum minuman yang beralkohol gitu, memang harus pencegahannya memang seperti itu. Terus menjaga berat badan tetap ideal gitu. Ya, seperti itu sih pencegahannya gitu. Iya, boleh. Mungkin terakhir Ibu, harapannya nih kepada warga kota terkait diabetes mellitus ini apa? Di pasar ya, khususnya ya ini ya. Khususnya. Ya, yang penting itu dah untuk generasi penerus, jaga pola makan yang sehat, kemudian dipenuhi dengan gizi seimbang, rajin olahraga. Memang sih kalau mau mulai olahraga tuh agak berat ya, malas gitu, tapi diusahakan olahraga, terus tetap jaga berat badan agar tetap ideal. Kemudian apa lagi? Itu aja? Kurangi rokok, iya. Kurangi minum-minuman beralkohol. Dan ingat, cukupi makanan dengan nutrisi ya Bu ya, makanan nutrisi. Itu yang paling penting. Kalau bisa ya makanan itu memang kurangi penggunaan minyak lagi. Lebih baik makanannya itu dikukus, dibakar, dipanggang, ditumis, direbus ya, kurangi. Dikuah-kuahin gitu ya Bu ya, biar lebih enak. Ya, kurangi penggunaan minyak yang berulang. Kalau minyak pakai goreng terus menerus, pakai goreng ayam, pakai hitam, memang enak itu kolesterolnya tinggi. Makanya diusahakan itu ya, untuk mencegah semakin banyaknya penderita. Kalau bisa tahun ini nggak ada gitu ya Bu ya, tapi tidak mungkin ya, tidak mungkin ya, berkurang ya. Jadi semoga di tahun 2025 ini kita semakin sehat. Jangan lupa ingat lengkapi makanan warga kota dengan makanan yang bergizi.
bersih dan bergizi. Terima kasih Bu Desa. Sudah sharing-sharing pagi hari ini warga kota di program pariwisata dan budaya lewat tema hari ini nutrisi untuk penyandang diabetes mellitus. Sampai ketemu lagi Bu Desa di bulan depan berarti ya dengan Rumah Sakit Wangaya dengan tema-tema lainnya. Terima kasih ya Bu Desa, selamat bertugas kembali. Warga kota tadi bincang-bincang bersama Ibu Desa Indrawati SSD. Beliau dari Rumah Sakit Wangaya, dan tema kita pagi hari ini tadi adalah nutrisi untuk penyandang diabetes mellitus. Semoga informasi yang kami sampaikan pagi hari ini bermanfaat.